Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas panjang vektor. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya, mengenai notasi dari panjang vektor itu seperti apa. Pada video kali ini kita akan menentukan panjang vektor pada bidang atau dimensi 2 dan juga pada ruang atau dimensi 3. Bagaimana cara kita menentukan panjang vektor? Misalkan kita punya sumbu koordinat ya. Ini pada bidang ada sumbu X yang mendatar. Kemudian di sini ada titik O ya, atau titik pusatnya di 0,0. Kemudian ada vektor. Ada vektor seperti ini. Koordinatnya adalah koordinat titik ujungnya adalah x1, y1. Nama titiknya adalah titik P ya. Dari titik pangkal 0,0, kemudian titik ujungnya adalah x1, y1. Ini adalah vektor posisi. Karena apa? Karena pangkalnya berada di 0,0. Di sini ada x1 secara sumbu x, kemudian secara sumbu y tingginya adalah y1, sehingga koordinatnya adalah x1, y1. Nah, ini tegak lurus ya. Tentu saja kalau kita proyeksikan ke sumbu x, dia tegak lurus. Begitu juga kalau kita proyeksikan ke sumbu y, pasti tegak lurus. Nah, kita akan menentukan panjang dari vektor OP ini yang berpusat di O ya, titik O di 0,0. Sebenarnya sama ya cara kita menentukan panjang daripada vektor dengan panjang ruas garis, atau jarak antara dua titik itu sama. Tetapi kita akan bahas juga di sini seperti apa menentukan panjang vektor pada bidang. Teman-teman, kita ingin menentukan panjang daripada vektor OP ya. Panjang dari vektor OP kita perhatikan di sini kan segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku berarti kita bisa melakukan hukum Pitagoras, berlaku Pitagoras. Maka panjang OP bisa kita nyatakan ke dalam akar dari delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Delta x itu yang mana? Yang mendatar dari 0,0 sampai x1,0. Ini kan koordinatnya x1,0 ya. Ini delta x-nya. Kemudian ditambah delta y kuadrat. Delta y kuadrat itu yang ini, yang sejajar dengan sumbu y yang tegak. Berarti secara panjang berarti dia delta y berarti y1 dikurangi ini ya, dikurangi 0. Berarti delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat menjadi apa? Delta x kuadrat kan x1 dikurangi 0, sama aja dengan x1 ya, dikuadratkan ditambah kemudian delta y kuadratnya dari sini menuju ke sini itu panjangnya berapa? Ya y1 dikurangi 0 kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar dari x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Ini sangat mudah sekali ya menentukan panjang vektor jika pangkal vektornya berpusat di 0,0. Kita peroleh panjang dari vektor OP nya adalah akar dari x1 kuadrat ditambah dengan y1 kuadrat. Secara umum, misalkan kita punya ini ya, punya panjang dari vektor OR di mana pangkalnya di O di 0,0, kemudian titik ujungnya ada di R ya, di sebarang titik. Oke. Kemudian panjangnya bisa kita nyatakan ke dalam akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Kemudian, bagaimana jika pangkal vektornya tidak di pusat koordinat? Misalkan ini ya, ada vektor yang hijau ini, titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Secara koordinat bisa kita nyatakan seperti ini. Di sini ada titik R, titik pangkalnya koordinatnya adalah xa, ya. Kemudian titik ujungnya koordinatnya adalah di xb, yb. Nama titiknya adalah titik x. Bagaimana cara kita menentukan panjang vektor yang seperti ini? Nah, tentunya sama aja ya. Delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat, kemudian di akar. Ini kita bisa menggunakan garis bantu seperti ini, sehingga diperoleh segitiga siku-siku ya. Oke, kemudian delta x-nya yang mana? Delta x itu adalah dari sini sampai ke sini, atau sama aja dari sini sampai ke sini. Oke, itu yang delta x-nya berarti xb dikurangi xa dikuadratkan,
Atau bisa juga dibalik, XA dikurang XB dikuadratkan, karena hasilnya pasti sama, karena dikuadratkan pasti positif. Kemudian ditambah delta Y kuadrat. Delta Y itu yang mana? Lihat yang sumbu Y, berarti YB dikurangi YA kemudian dikuadratkan, atau bisa dibalik juga, YA dikurangi YB dikuadratkan, itu sama aja karena dia dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini ya. Akar dari XB dikurangi XA kuadrat ini adalah delta X nya kita kuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ini adalah delta Y nya. Nah, ini adalah rumus panjang dari vektor jika pangkalnya tidak berpusat di 0,0 atau di titik O. Ini bisa menggunakan seperti ini. Kemudian kalau yang tadi jika pangkalnya di 0,0 ya rumusnya ya simpel aja, X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian di akar. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus umum dari panjang vektor pada ruang atau pada dimensi 3. Bagaimana caranya? Kita gambarkan, teman-teman ingat ya, kalau pada dimensi 3 berarti kita punya 3 sumbu. Yang ke depan dan yang ke belakang ini adalah sumbu X, kemudian yang ke kiri dan yang ke kanan ini adalah sumbu Y, kemudian yang ke atas dan ke bawah itu disebut sebagai sumbu Z. Misalkan kita punya titik X1 ya, segini, dari 0,0 sampai segini, kemudian kita punya titik Y1, kemudian kita punya titik Z1. Oke, saya gambarkan dulu. Misalkan kita punya vektor ini ya, vektor yang pangkalnya adalah di 0,0,0, kemudian ujungnya di X1, Y1, Z1. Ini saya gambarkan seperti ini supaya lebih rapi ya koordinatnya. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya bagaimana cara kita menggambarkan titik pada ruang. Nanti bentuknya akan seperti balok seperti ini. Ini titik pangkalnya, kemudian titik ujungnya adalah di P ini sendiri. Bagaimana cara kita menentukan panjang vektornya? Oke, saya bisa menggunakan garis bantu seperti ini ya. Ya, saya buat dari titik A, X1, Y1, 0, ini Z-nya 0 ya. Kemudian saya tarik ke titik pusatnya di 0,0,0 sehingga tegak lurus ya. Nah, vektor OP ini kan sisi miringnya, berarti berlaku Pitagoras ya. Pitagorasnya seperti apa? Berarti panjang vektor OP berarti akar dari OA kuadrat ditambah AP kuadrat. OA itu yang mana? Yang ini. Pada bidang XY ditambah dengan AP. AP itu yang ke atas. AP kuadrat. Oke, sekarang kita menentukan OA kuadrat itu yang mana? OA kuadrat berarti dari A ke O itu jaraknya berapa? Berarti X1, 0 dikuadratkan ini ya. X1, 0 dikuadratkan, kemudian ditambah Y1, ini Y1. Y1 dikurangi 0 dikuadratkan karena ini 0,0,0 ya. Ditambah ini 0 dikurangi 0 kuadrat. Berarti jarak A ke O itu bisa dinyatakan seperti ini. Itu adalah OA. Kemudian AP. AP itu lihat A ke P. Berarti panjangnya seperti apa? Ya, tinggal kita kurangkan aja. Kita tentukan delta X-nya dikuadratkan, delta Y-nya dikuadratkan, delta Z-nya dikuadratkan. Delta X-nya berarti berapa? X1 dikurangi X1 dikuadratkan ini. Delta Y-nya berapa? Y1 dikurangi Y1 dikuadratkan, itulah yang ini. Kemudian delta Z-nya yang mana? Z1 dikurangi 0 kemudian dikuadratkan, itulah yang seperti ini. Yang tadi juga seperti itu, yang OA ini ya, X1 delta X dikuadratkan berarti X1 dikurangi 0 dikuadratkan karena ini 0,0,0, kemudian delta Y nya dikuadratkan berarti Y1 dikurangi 0 kuadrat, kemudian Z delta Z nya juga dikuadratkan berarti ini kan 0 dikurangi 0 kemudian dikuadratkan. Seperti itu caranya. Kemudian kita sederhanakan ya.
menjadi ini kan x1 dikurangi 0 kuadrat berarti x1 kuadrat ya. Ditambah y1 dikurangi 0 kuadrat itu adalah y1 kuadrat. Kemudian ini adalah 0, kemudian ini juga 0, ini 0, dan sisanya adalah z1 dikurangi 0 kuadrat, hasilnya adalah z1 kuadrat. Inilah cara kita menentukan panjang vektor di ruang ya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Ingat, X1, Y1, Z1 itu adalah titik ujung vektornya ya. Kemudian kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, lalu kita akar. Nah, secara umum bisa seperti ini. Misalkan kita punya vektor AB di ruang, maka panjang vektor AB itu seperti apa? Berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, seperti itu. Itu adalah bentuk umumnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menentukan panjang vektor yang titik pangkalnya tidak di pusat koordinat? Tadi kan titik pangkalnya di pusat koordinat ya. Sekarang bagaimana jika titik pangkalnya tidak berada di pusat koordinat? Misalkan kita punya ini ya, kita punya titik pangkalnya di x1, y1, z1 di sini. Kemudian kita punya titik ujungnya di L, koordinatnya adalah x2, y2, z2. Bagaimana cara kita menentukan panjang vektor ini? Nah, tentu saja kita akan menggunakan garis bantu ya, supaya kita bisa menggunakan hukum Pitagoras. Saya bisa menambahkan garis bantu dari titik ini menuju ke sini. Sekali lagi saya buat garis bantu dari titik ini, dari titik K, saya tarik ke sini ke titik M yang berkoordinat di x2, y2, z1. Ketinggiannya kan sama ya, z1, di sini juga harus z1. Oke, berarti ini sudah segitiga siku-siku, berarti berlaku hukum Pitagoras. Karena KL ya, karena KL adalah sisi miring, maka untuk menentukan panjang KL berlaku Pitagoras seperti ini. ML kuadrat ini ya, yang ke atas ML kuadrat, kemudian ditambah dengan KM kuadrat. Sekali lagi, untuk mencari panjang dari vektor KL, kita bisa menggunakan hukum Pitagoras, yaitu ML kuadrat ditambah dengan KM kuadrat, seperti ini. Oke, maka kita sederhanakan lagi. Tadi caranya seperti apa? Kita cari dulu yang panjang MKL. MKL kita cari delta X nya, kemudian dikuadratkan, delta Y nya dikuadratkan, delta Z nya dikuadratkan. Delta X nya dikuadratkan berarti X2 dikurangi X2, kemudian dikuadratkan, itulah yang ini. Kemudian Y2 dikurangi Y2, kemudian dikuadratkan, itulah yang seperti ini. Kemudian Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Itu adalah panjang dari titik M ke titik L ya, seperti ini. Kemudian kita akan mencari panjang dari KM. KM itu yang ini ya. K ke M itu yang mana? Yang ini. Berarti delta X nya dikuadratkan, delta Y nya dikuadratkan, delta Z nya juga dikuadratkan. Delta X nya yang mana? Berarti X2 dikurangi X1 dikuadrat, seperti ini. Kemudian ditambah delta Y dikuadrat, Y2 dikurangi Y1 dikuadrat, itulah yang ini. Kemudian ditambah Z1 dikurangi Z1 dikurangi Z1, kemudian dikuadratkan, itulah yang ini. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. X2 dikurangi X2 kan habis. Y2 dikurangi Y2 juga 0, dikuadratkan sama aja dengan 0. Kemudian yang tersisa adalah Z2 dikurangi Z1 kuadrat, itulah yang ini. Kemudian X2 dikurangi X1 kuadrat, ditulis ulang di sini. Kemudian Y2 dikurangi Y1 kuadrat, dituliskan ulang di sini, seperti ini. Kemudian Z1 dikurangi Z1 dikuadratkan adalah 0. Maka yang tersisa adalah ini. Akar dari Z kuadrat dikurangi Z1 kuadrat, akar dari Z2 dikurangi Z1 kuadrat, ditambah X2 dikurangi X1 kuadrat,
ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kalau saya rapikan menjadi bentuk seperti ini. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat. Itu adalah panjang vektor KL, di mana titik pangkalnya tidak berada di pusat koordinat. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal ya. Misalkan kita punya soal berikut ya. Ada titik A di 2,-6, kemudian ada titik B di -7,8. Kita akan menentukan panjang vektor AB. Kemudian yang B seperti ini, teman-teman nanti bisa menyelesaikan yang B ya. Kalau yang A sudah paham, pasti yang B juga pasti bisa dikerjakan seperti itu. Kita akan menyelesaikan yang bagian A. Sebenarnya ada dua cara untuk menyelesaikan yang A dan juga B ini, karena di sini ada koordinatnya ya, koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Bagaimana? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan yang tadi yang barusan kita buktikan. Untuk mencari panjang daripada vektor AB, maka kita akarkan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Delta X-nya yang mana? Ya -7 dikurangi 2. Itulah yang ini, kemudian dikuadratkan. Ditambah delta Y kuadrat. -8 dikurangi -6, kemudian dikuadratkan ini. -8 dikurangi -6 dikuadratkan. -7 dikurangi 2 itu adalah -9. Kalau dikuadratkan adalah 81. Kemudian -8 dikurangi -6, berarti negatif dari 2 dikuadratkan adalah 4. Berarti akar dari 81 ditambah 4 adalah akar 85. Hasilnya adalah 9,21 sekian. Itu cara kita yang pertama menggunakan rumus yang telah kita buktikan tadi ya. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita bisa mencari dulu komponen daripada vektor AB. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya, bagaimana cara menentukan komponen dari suatu vektor. Nah, vektor AB itu kan bisa kita nyatakan ke dalam vektor satuan B dikurangi vektor satuan A. Dari mana datangnya rumus ini? Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya. Ini adalah vektor satuan titik ujung dikurangi vektor satuan titik pangkal. Titik ujungnya kan B, titik pangkalnya adalah A. Berarti vektor B, vektor satuan B dikurangi vektor satuan A. Vektor satuan B itu komponennya apa aja? Vektor satuan B adalah berarti 7 ke kiri, 8 ke bawah. 7 ke kiri, 8 ke bawah. Ini notasi daripada vektor ya, bisa dinyatakan ke dalam matriks kolom. Kemudian kita kurangkan dengan vektor satuan A. Vektor satuan itu adalah 2 ke kanan dan 6 ke bawah. Berarti 2 -6. Sehingga kalau kita kurangkan, atas kurangi atas, bawah kurangi bawah. -7 dikurangi 2 adalah -9. Seperti ini. Kemudian -8 dikurangi -6 adalah -2 ya. Berarti bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ini juga, ke dalam bentuk vektor satuan. Berarti -9i dikurangi 2j ya. Nah, setelah ini bagaimana kita menentukan panjang vektornya ya? Tinggal dikuadratkan saja. -9 kuadrat ditambah -2 kuadrat. Sama aja, hasilnya adalah akar 85 sama dengan 9,21 sekian. Nah, seringkali di soal itu hanya diberikan seperti ini aja, langsung diberikan komponennya seperti ini. Maka untuk mencari panjang ya langsung saja dikuadratkan ya, di akar dari x kuadrat, x-nya kan -9 ya, ditambah y kuadrat -2 kuadrat. Ini adalah sudah dalam bentuk komponen vektor. Sementara yang ini belum ke dalam bentuk komponen vektor. Seringkali di soal itu langsung diberikan komponen vektornya, sehingga kalau kita ingin menentukan panjang vektornya langsung saja seperti ini, hasilnya akan sama. Untuk yang bagian B silakan teman-teman kerjakan ya,
Bisa dengan cara yang pertama atau bisa juga dengan cara yang kedua. Kalau dengan cara yang kedua, ditentukan dulu komponen vektornya. Kalau dengan cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat ditambah delta z kuadrat, karena ini ada 3 sumbu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan salam matematika.